Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa mempresentasikan pitch deck ITRAS Bank dengan judul Memilah Sampah Menabung Rupiah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Agung Gumelar dari Universitas Kuningan, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Problem and Solution Identification. Masalah yang kami hadapi. Yang pertama adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah digital. Yang kedua, kurangnya edukasi tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga, kesulitan akses ke pusat pengumpulan sampah. Dan yang terakhir adalah kurangnya insentif finansial. Dan solusi yang kami hadapi untuk kedepannya, menggunakan aplikasi ITRAS Bank untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pemanfaatan sampah. Dan yang kedua adalah modul edukasi yang berupa fisik buku dan di dalam aplikasi iTrust Bank. Yang ketiga, pengumpulan sampah secara digital atau lewat aplikasi yaitu iTrust Bank. Yang keempat, berikan program penghargaan finansial berupa hadiah atau poin komersial kepada si user. Next, market research and validation. Untuk market research, kami sudah mendapati data demografi dengan usia 18 tahun sampai 60 tahun. Untuk jenis kelamin, laki-laki 45% dan perempuan 55%. Kenapa dikatakan 55%? Kebanyakan perempuan banyak di rumah. Dan pendapatan rata-rata 3 juta hingga 6 juta per bulan. Dan lokasi geografis tersebar di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia. Preferensi konsumen, 70% responden menyatakan kesadaran lingkungan adalah faktor utama dalam pemilihan layanan pengelolaan sampah. 80% mengatakan mereka akan lebih cenderung memanfaatkan layanan yang memberikan insentif finansial untuk pengelolaan sampah. Dan kebutuhan pasar, 95% responden menginginkan solusi yang praktis dan mudah digunakan untuk memilah sampah. 80% mencari insentif finansial sebagai dorongan untuk partisipasi dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Dan validasi yang kami dapatkan hasil survei konsumen, kami telah melakukan riset atau penelitian dalam bentuk kuesioner. Hasilnya, 80% responden menyatakan minat tinggi dalam menggunakan ITRAS Bank dan 75% bersedia memulai penggunaan dalam 3 bulan pertama setelah peluncuran aplikasi. Uji coba beta yang diikuti oleh 500 user untuk potensial yang lebih 95% dari pengguna beta memberikan umpan balik positif terkait antar muka pengguna dan kemudahan penggunaan aplikasi. Dan temuan utama dari uji coba beta adalah bahwa pengguna merasa sistem penghargaan dari poin yang didapatkan dapat ditukarkan. Ini sangat memotivasi pertumbuhan pengguna. Selama uji coba beta, selama 2 bulan ini, kami jumlah pengguna aktif harian meningkat rata-rata 10% setiap minggunya. Dan kami mencapai lebih dari 2.000 pengguna aktif di akhir uji coba beta. And Value Promotion Compass. Kami menggunakan metode BNV, yaitu model 9 Compass, yang ada Solution, Revenue Stream, Value Proportion, Customer Problem, Customer Segment, Key Research Channel, Key Exist, and Key Cost. Untuk yang pertama, Solution. Yang pertama adalah aplikasi mobile e-trust bank, sistem poin dan insentif, materi, edukasi dan panduan. Untuk revenue stream, komisi dari mitra bisnis, iklan dan sponsorship. Dan Value Proportion, aplikasi e-trust bank, edukasi dan panduan mendaur ulang, dan komunitas ramah lingkungan, serta insentif finansial. Dan key research-nya, tim pengembang dan IT, ahli lingkungan atau konsultan, serta mitra bisnis, mitra stakeholder yang terkait seperti server dan teknologi. Untuk customer problem, kesulitan yang kami dapati untuk mendaur ulang dengan benar, tidak adanya insentif finansial, kurangnya keterlibatan komunitas. Ini sebagai bahan kami. Customer segment, individual peduli lingkungan, dan komunitas eco-engine yang sudah kami sepakati dan kerjasama. Untuk channel, aplikasi berbasis mobile Android, situs web, media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas lingkungan dan sekolah. Key activities dan key cost itu sama. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya pemasaran dan promosi, gaji, dan upah tim, serta biaya operasional dan administratif. Next, Proof of Solution and Vantage. Proof of Solution yang kami dapati untuk peningkatan partisipasi pengguna, peningkatan daur ulang secara persuasif, dan peningkatan yang baik dari umpan balik positif pengguna. And Vantage, platform intuitif dan mudah digunakan untuk si user, dan insentif yang menguntungkan untuk pengguna juga.
komunitas peduli lingkungan yang aktif untuk mendukung kami ketika di Trust Bank, dan pendekatan berbasis pendidikan dengan pengembangan pendidikan serta kemitraan dengan bisnis lokal lainnya seperti stakeholder yang terkait yang sudah bekerja sama dengan kami. Serta yang terakhir adalah dampak positif pada lingkungan. Competition landscape market share is breakdown. Landscape persaingan. Saat ini, pasar aplikasi pengolahan sampah memiliki beberapa pesaing utama yang kami ketahui, seperti pesaing utama yaitu aplikasi sampah sejahtera, Race Clear, Duitin. Namun, Itras membedakan diri dengan pendekatan inovatif dan program insentif yang lebih menarik. Kenapa dikatakan menarik? Karena bagi pengguna di antaranya pada fitur ada galeri yang mempersiapkan untuk user, dan pembeli bisa chat langsung ke penjual secara langsung mengenai produknya. Dan aplikasi ini memiliki tantangan dalam hal fitur dan misinya yang nantinya akan mendapatkan poin ketika user mengumpulkan sampah dan ditukarkan dengan poin yang berupa uang atau dengan komersial, dan bisa ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan oleh tim Itres Bank. Untuk bagian pasar, Itres Bank saat ini memiliki pangsa pasar sekitar 15%, dan dalam kategori aplikasi pengelolaan sampah yang terus bertumbuh seiring dengan peningkatan kesadaran lingkungan. Dan spesifikasi aplikasi Itres Bank adalah aplikasi seluler. Diingatkan bahwasanya aplikasi Itres Bank ini adalah aplikasi mobile berbasis kompatibel di Android, dan fitur utama yaitu termasuk setor dan pengumpulan sampah. Ketika user itu setor dan mengumpulkan sampah dan dikalkulasikan dengan penghasilan pengguna atau dan dikumpulkan dan secara bank kepada si user, keuntungan secara komersial. Next. Dan ini adalah supporting document yang kami dapati seperti invoice dari hosting, pembuatan web, Itres Bank, serta perilisan Itres Bank ke Play Store. Oke, next. Fundraising roadmap atau perjalanan kami selama di Danai. Pendanaan awal, kami akan mencari investor atau investasi awal sebagai untuk mengembangkan aplikasi ini atau meluncurkan aplikasi ini sekitar 10 juta. 10 juta. Dalam tahap ini, investor akan memperoleh 5% bagi investor dari saham Itres Bank. Dan pendanaan pertumbuhan setelah peluncuran sukses, kami akan mencari tambahan 20 juta untuk memperluas jaringan, operasi, dan pemasaran. Investor pada tahap ini akan mendapatkan 10% saham. Dan pendanaan ekspansi global, seiring dengan ekspansi global ini, kami membutuhkan 30 juta. Yang dimana mengambil pangsa pasar global secara intuitif, yaitu di daerah wilayah Indonesia, investor akan memperoleh dengan keuntungan 15% saham dalam tahap ini. Next. Investment and financial projection. Oke, bisa dilihat dari Itres Bank. Startup and expense analysis. Request startup and bonds, amounts total and decretion in years and 7 years. Fixed asset, laptop and router. And totalnya adalah 5.500.000. And operasi kapitalnya ada gaji, reopening, inventaris, internet, biaya angkut sampah, bensin, hosting, dan domain dengan total 10 juta, and total required funds sekitar 15.500.000. And source of funding kami dari investor bisa mendapati total 50 juta dari total dari investor yang kami dapati dari invest financial projection itu sekitar 15.500.000. Oke, next. Future development and strategy. Kedepannya kami akan mengembangkan strategi. Yang pertama, pengembangan fitur yang lebih user friendly, yang dimana fitur ini akan mempermudah user untuk mendekati dari segi UI dan UX, perluasan jangkauan, inovasi teknologi, edukasi lingkungan, ekspansi global, dan berkesinambungan ke depannya. Yang dikatakan dengan edukasi lingkungan, ini bisa memberikan kepada masyarakat untuk edukasi terkait lingkungan. Oke, the last for presentation for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.